Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Mutamakin Billah LC-MAG selaku dosen pengampu studi filsafat umum, kemudian teman-temanku sekalian, saudara-saudariku yang berbahagia maupun ada yang tidak berbahagia, mudah-mudahan semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya sendiri Muhammad Abrar. Kenalkan, nama saya Muhammad Hafid Muwafaq, NIM saya 070403200130. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fitra Alfian, NIM 070403200132. Baik, yang pertama filsafat bahasa. Filsafat bahasa itu terdiri dari dua kata. Yang pertama filsafat dan yang kedua bahasa. Dan keduanya itu memiliki makna dan arti yang berbeda. Yang pertama filsafat. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata berangkai dari kata philein yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi ketika philein dan sophia digabung maka jadilah filosofia, artinya cinta kebijaksanaan. Kira-kira seperti itu. Kemudian filsafat juga memiliki beberapa definisi. Di antaranya yang pertama adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Jadi ketika itu diterima secara kritis, maka bukan filsafat namanya. Kemudian yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah sebagian analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang terakhir, yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problema-problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau filsuf. Sedangkan pengertian bahasa itu sendiri adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ya seperti lidah saya yang menghasilkan simbol bunyi dan kalian paham tentang apa yang saya bicarakan. Seperti itulah kira-kira. Kemudian filsafat bahasa secara umum maka diartikan sebagai filsafat berdasarkan bahasa. Itu mengandung pengertian bahwa seorang filosof ingin berfilsafat dan mencari sebuah sumber yang dapat dijadikan titik pangkal yang menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan apa? Ya bahan-bahan filsafat itu sendiri. Kemudian ruang lingkup filsafat bahasa. Jadi filsafat bahasa ini memiliki ruang lingkup dan tentunya itu tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan ranah filsafat dan bahasa itu sendiri. Yang pertama adalah membahas filsafat analitik, baik menyangkut perkembangan maupun konsep-konsep dari para tokohnya. Kemudian yang kedua, penggunaan dan fungsi bahasa. Dan yang ketiga, teori makna dan dimensi-dimensi makna semantik. Kemudian objek filsafat bahasa. Jadi filsafat bahasa itu memiliki objek tertentu. Di antara objeknya adalah yang pertama hal, sesuatu atau perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Kemudian yang kedua benda atau sesuatu dan sebagainya yang dijadikan sebagai sasaran untuk diteliti atau diperhatikan atau dikaji. Kemudian yang ketiga pelengkap dalam kalimat. Yang keempat sesuatu atau benda yang menjadi sasaran usaha. Ya usaha itu sendiri, usaha filsafat lah. Kemudian yang kelima bayangan dari suatu sistem lensa dalam konteks pengetahuan. Pengertian yang cocok dari kata objek ialah sesuatu benda atau perkara yang biasa dijadikan sasaran
penelitian atau studi, pembelajaran. Jadi seperti itu. Kemudian itulah tadi objek filsafat, bahasa, ruang lingkup filsafat bahasa dan pengertiannya secara umum. Kemudian filsafat matematika akan dijelaskan oleh teman saya, dan filsafat agama juga akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar filsafat, dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika sendiri ialah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Ruang lingkup filsafat matematika itu ada 7 ya teman-teman, yaitu yang pertama ada epistemologi matematik, ontologi matematik, metodologi matematik, struktur logis dari matematik, aplikasi etis dari matematik, aspek estetis dari matematik. Yang terakhir adalah peranan matematika dalam sejarah. Pengertian filsafat agama. Setelah diketahui pengertian filsafat dan agama, maka definisi filsafat agama diperoleh dari gabungan keduanya, yaitu sebagai suatu usaha membahas tentang unsur-unsur pokok agama secara mendalam, rasional, menyeluruh, sistematis, logis, dan bebas. Filsafat agama adalah berpikir tentang dasar-dasar agama menurut logika yang bebas. Pemikiran ini terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu pertama, membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis tanpa terikat kepada ajaran agama dan tanpa tujuan untuk menyatakan kebenaran suatu agama. Kedua, membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis dengan maksud untuk menyatakan kebenaran suatu ajaran agama atau sekurang-kurangnya untuk menjelaskan bahwa apa yang diajarkan agama tidaklah mustahil dan tidak bertentangan dengan logika. Dasar-dasar agama yang dibahas antara lain pengiriman Rasul, ketuhanan, roh manusia, keabadian hidup, hubungan manusia dengan Tuhan, soal kejahatan dan hidup sesudah mati, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pengertian filsafat adalah berpikir secara kritis dan analitis menurut aturan logika tentang agama secara mendalam sampai kepada setiap dasar-dasar agama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama Muhammad Rifki Fitra Alfian mewakili teman saya Muhammad Afidal Muwafaq dan Abror, minta maaf jika kurang berkenan di hati Anda semua. Terima kasih. Dadah.